Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak ibu? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki materi pembelajaran, lebih baik kita terlebih dahulunya baca doa ya anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak ibu, kita hari ini belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Ada yang tahu apa itu proklamasi kemerdekaan? Ayo. Iya, betul. Proklamasi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan Indonesia yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Lalu, bagaimana Indonesia itu bisa merdeka? Nah, Indonesia bisa merdeka itu sebabnya itu adalah negara Jepang itu berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi. Nah, dan juga di situ Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janjinya ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Lalu pada bulan Agustus 1945, ternyata Jepang itu kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, tetapi di situ golongan muda itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno-Hatta tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpah darahan. Akan tetapi di situ golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan itu melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sehingga tindakan ini bertujuan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta. Nah, di situ proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, prosesnya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia itu dengan perilaku positif? Ayo. Iya, dengan kita menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai antara sesama. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Juga bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan kebudayaan. Dan juga menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Lalu bagaimana sih cara kita cinta tanah air itu terhadap negara kita sendiri, negara Indonesia itu? Seperti halnya kita ini kan sebagai generasi muda. Nah, di situ kita harus bertanggung jawab mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI dapat dilakukan dengan beragam cara, salah satunya dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Nah,
Rasa cinta tanah air ini merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di situ rasa cinta tanah air ini membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Di sini beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air, seperti melestarikan budaya Indonesia dengan mengenalkan kepada masyarakat asing. Contohnya itu kita seperti mengenalkan pembuatan kain sasirangan. Juga mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat, tarian-tarian daerah lain kalau kita berkunjung ke daerah lain. Saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat. Juga mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan juga menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok maupun di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah sendiri. Lalu bagaimana peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo anak-anak ibu, bagaimana? Dengan salah satunya kita itu ikut melestarikan budaya Indonesia. Nah, bagaimana kita menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah itu seperti mengembangkan rasa toleransi antara teman, bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. Juga saling menghormati dan menghargai antara sesama teman. Dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, dengan membiasakan tindakan-tindakan ini dapat mencegahnya perpecahan. Jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat terus terjaga. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak ibu materi kita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu tugas kalian catat di buku catat kalian dan bikin video membaca teks Sumpah Pemuda ya anak-anak ibu, lalu kirimkan ke via WA ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.